Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafian Abdi Manaf Anur dengan NIM 2415 1070 1002 dari Program Studi Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Jember. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah biokimia dengan judul Biosintesis Metabolisme Sekunder. Apa sih metabolisme itu? Metabolisme tumbuhan adalah seluruh proses kimia dan fisika di dalam sel tumbuhan untuk mengubah zat menjadi energi yang diperlukan untuk pertumbuhan, reproduksi, dan bertahan hidup. Proses ini mencakup dua jalur utama, yaitu anabolisme atau pembentukan senyawa kompleks seperti fotosintesis, dan katabolisme atau penguraian senyawa kompleks untuk menghasilkan energi seperti respirasi. Jadi, inti dari makna metabolisme ini adalah proses pembentukan dan penguraian zat untuk menghasilkan energi bagi kelangsungan hidup bagi tanaman. Nah, metabolisme ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme sekunder. Metabolisme sekunder adalah rangkaian proses kimia dalam tanaman yang menghasilkan senyawa metabolit sekunder, yaitu senyawa yang tidak langsung berperan dalam pertumbuhan, perkembangan, atau reproduksi, tetapi sangat penting untuk pertahanan diri, adaptasi lingkungan, dan interaksi ekologis, atau bisa diartikan sebagai semua reaksi kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupan. Jadi, intinya metabolisme sekunder ini adalah proses pembentukan senyawa khusus pada tanaman yang tidak diperlukan sebagai pertumbuhan, namun penting untuk pertahanan dan adaptasi, seperti melindungi dari hama, menarik penyerbuk, dan membantu menghadapi stres lingkungan. Nah, di sini adalah beberapa fungsi dari metabolisme sekunder. Yang pertama adalah pertahanan terhadap hama dan penyakit. Nah, maksudnya gimana sih pertahanan terhadap hama dan penyakit? Jadi, tanaman ini menghasilkan senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, tanin, dan terpenoid yang berfungsi sebagai racun atau penghambat bagi serangga, jamur, maupun bakteri. Senyawa ini dapat menurunkan nafsu makan hama, menghambat pertumbuhan mikroba, bahkan membunuh organisme pengganggu hingga tanaman terlindungi dari serangan dan herbivora. Yang kedua, fungsinya yaitu perlindungan dari stres lingkungan. Maksudnya adalah metabolit sekunder ini membantu tanaman beradaptasi terhadap kondisi lingkungan ekstrim seperti suhu tinggi, kekeringan, sinar ultraviolet, atau kadar garam yang tinggi. Misalnya flavonoid dan antosianin yang berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel tanaman dari kerusakan akibat radikal bebas yang dihasilkan oleh stres oksidatif. Fungsi yang ketiga yaitu menarik penyerbu atau penyebaran biji, yang dimana beberapa nyawa seperti pigmen antosianin dan minyak argiri atau terpenoid itu berfungsi memberi warna yang cerah pada bunga maupun buah. Hal ini yang membantu penarik perhatian serangga, burung, ataupun hewan lain yang membantu proses penyerbukan maupun penyebaran biji, sehingga memperluas peluang reproduksi tanaman. Fungsi yang keempat yaitu sebagai kompetisi antar tanaman atau alelopati. Nah, apa sih alelopati itu? Alelopati merupakan senyawa zat kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan sebagai perlindungan diri, yang dimana itu merupakan zat racun untuk tanaman yang berada di sekitarnya. Umumnya berada di tanaman gulma lah contohnya. Jadi, tanaman yang dapat menghasilkan senyawa alelopati seperti fenol ataupun asam organik yang dilepaskan ke tanah untuk menghambat kecambahan dan pertumbuhan tanaman lain di sekitarnya. Mekanisme ini membantu tanaman mengurangi persaingan dalam memperoleh cahaya, air, dan unsur hara dari lingkungan. Fungsi yang kelima yaitu sebagai komunikasi kimia antar makhluk hidup. Maksudnya gimana sih ya?
komunikasinya tuh kayak gimana antar makhluk itu. Jadi beberapa senyawa volatil hasil metabolisme sekunder ini berfungsi sebagai sinyal kimia yang memungkinkan tanaman berkomunikasi dengan organisme lain. Misalnya, tanaman yang diserang hama dapat melepaskan senyawa tertentu untuk menarik musuh alami hama tersebut, atau memberi peringatan kepada tanaman di sekitarnya agar meningkatkan mekanisme pertahanannya. Nah, ini selanjutnya ada beberapa contoh tanaman yang menghasilkan metabolisme sekunder. Ini hanya contoh aja ya. Yang pertama pada tanaman cabai, itu menghasilkan capsaicin yang dapat memberikan rasa pedas dan anti herbivora. Nah, maksudnya adalah tanaman cabai ini menghasilkan senyawa capsaicin atau alkaloid yang memberikan rasa pedas yang khas pada buahnya. Senyawa ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan diri tanaman terhadap herbivora atau hewan pemakan tumbuhan, karena rasa pedasnya yang dapat menimbulkan sensasi panas dan tidak nyaman bagi hewan pemangsa. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antimikroba yang membantu mencegah infeksi oleh jamur dan bakteri pada suatu buah cabai. Contoh tanaman yang kedua yaitu tanaman padi yang menghasilkan asam ferulat sehingga munculnya alelopati dan perlindungan UV. Nah, maksudnya adalah tanaman padi ini menghasilkan asam ferulat, yaitu senyawa fenolik yang memiliki peran penting dalam mekanisme alelopati dan perlindungan terhadap radiasi ultraviolet. Dalam alelopati, asam ferulat dilepaskan ke tanah dan dapat menghambat perkecambahan serta pertumbuhan tanaman lain di sekitar padi, sehingga mengurangi kompetisi. Nah, di sisi lain, sifat antioksidan ini melindungi jaringan tanaman dari kerusakan akibat sinar ultraviolet tadi dan stres yang oksidatif. Contoh tanaman yang ketiga yaitu tanaman jeruk yang menghasilkan limonen, sehingga menyebabkan memiliki aroma yang khas dan perlindungan terhadap serangga. Nah, maksudnya adalah buah jeruk ini mengandung limonen atau senyawa golongan terpenoid yang memiliki aroma yang khas sebagai ciri khas dari jeruk. Limonen ini berfungsi sebagai zat volatil yang menarik penyerbu, namun sekaligus juga dapat menolak atau mengusir serangga tertentu yang berpotensi merusak buah. Dengan demikian, limonen berperan ganda dalam menjaga keberlangsungan reproduksi sekaligus memberikan perlindungan alami terhadap serangan hama. Jadi limonen ini bisa mengundang serangga yang dapat membantu penyerbukan seperti tebah, terus kupu-kupu dan lain-lain. Nah, berikut merupakan jalur metabolisme sekunder. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan bahwa metabolisme itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Nah, jadi hasil dari metabolisme primer itu kan ada asam amino sama asetil CoA. Nah, hasilnya itu dijadikan sebagai bahan baku metabolisme sekunder. Nah, melalui hasil dari metabolisme primer itu diolah dan dibagi menjadi 3 tempat atau 3 jalur yang memiliki hasil yang berbeda-beda. Di jalur yang pertama yaitu jalur asetat mevalonat, jalur yang kedua jalur sufimat, jalur yang ketiga yaitu jalur asam amino. Mari kita kupas jalur dari ketiga ini. Yang pertama yaitu jalur asetat mevalonat, yang dimana jalur ini dimulai dari senyawa dasar yang bernama asetil CoA yang berasal dari hasil pemecahan lemak dan karbohidrat. Dari senyawa ini, tanaman membentuk asam mevalonat lalu menghasilkan berbagai terpenoid. Terpenoid ini untuk melindungi tanaman dari serangan serangga, penyakit, serta memberikan aroma atau rasa yang khas. Contohnya pada senyawa mentol.
pada daun mentol yang memiliki aroma yang segar. Lalu seponin yang dapat melindungi tanaman dari jamur ataupun bakteri. Jalur yang kedua yaitu jalur sofrimat, di mana jalur ini berawal dari gula yang dihasilkan dari fotosintesis tumbuhan, kemudian diubah menjadi asam sofrimat. Dari sini tanaman membentuk senyawa fenolik dan flavonoid. Kedua senyawa ini berperan penting dalam melindungi tanaman dari sinar matahari, mencegah kerusakan sel, serta memberi warna pada bunga dan buah. Contohnya adalah senyawa asam suksilat atau yang membantu tanaman melawan serangan penyakit. Jalur yang terakhir atau yang ketiga yaitu jalur asam amino. Di mana jalur ini menggunakan asam amino atau asam amino tertentu sebagai bahan awal untuk menghasilkan alkaloid. Alkaloid biasanya mengandung nitrogen dan memiliki efek kuat baik untuk tanaman maupun hewan. Fungsinya itu sebagai racun alami yang melindungi tanaman dari hama dan patogen. Contohnya yaitu nikotin, yaitu pada tanaman tembakau yang berfungsi menolak serangga, dan morfin dari tanaman opium yang memiliki efek menenangkan pada manusia. Jadi di antara ketiga jalur metabolisme sekunder ini memiliki bahan utama yang berbeda dan hasilnya pun juga berbeda-beda dan memiliki fungsi yang berbeda-beda juga dan juga saling melengkapi. Nah, jadi kesimpulannya, metabolisme sekunder adalah rangkaian proses kimia dalam tanaman yang menghasilkan senyawa metabolit sekunder, yaitu senyawa yang tidak langsung berperan dalam pertumbuhan, perkembangan, atau reproduksi, tetapi sangat penting untuk pertahanan diri, adaptasi lingkungan, dan interaksi ekologis, atau bisa diartikan sebagai semua reaksi kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupan. Jadi kesimpulan dari keseluruhan materi ini adalah bahwa metabolisme sekunder ini sebenarnya tidak digunakan dalam masa pertumbuhan, namun sangat diperlukan pada saat sebagai pertahanan diri dari tumbuhan tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.